Hai Sobat Properti, ketemu lagi kita di dunia investasi properti dan kali ini kita akan membahas tentang best tenor buat KPR. Nah, jadi sebelum ngobrol lebih lanjut, kenalan dulu nih, nama saya Erik Hermanto, saya adalah praktisi di dunia investasi properti, profesi saya juga dosen di salah satu sekolah properti terkemuka di Indonesia dan juga menjadi mentor bagi beberapa Sobat Properti yang ingin mendalami lebih jauh lagi. Best tenor KPR. Jadi banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya, berapa sih tenor terbaik untuk mengambil satu KPR gitu loh. Jadi saya selalu menjawab dengan 15 tahun ataupun 20 tahun. Tapi saya belum pernah menjabarkan secara detail kenapa harus ambil 15 atau 20 tahun. Di video saya kali ini, saya akan menjabarkan secara lebih mendetail kenapa ambilnya tenornya 15 dan 20 tahun. Jadi bicara tenor itu pasti nggak lepas dong dari namanya bunga KPR. Bunga KPR ini adalah of course bunga yang paling rendah ya Sobat Properti. Bunga yang paling rendah di antara semua bunga kredit bank. Nah, jadi ini yang kita harus pelajari dan kita harus maksimalkan. Nah, balik ke tenor lagi, tenor itu ada yang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25, 30 tahun. Nah, ini mau ambil yang mana nih? Sebelum kita masuk ke dalam simulasinya, saya ingin memberikan gambaran untuk Sobat Properti. Nah, jadi ini gambar, kalau Anda lihat, ini adalah sebuah kotak, ya, sebuah kotak dengan satu garis linier di tengahnya yang menyilang, ya. Nah, jadi di sini ada yang namanya, kalau namanya angsuran, itu terdiri dari dua. Terdiri dari dua, yaitu bunga dan pokok. Nah, pada saat Anda mulai mencicil KPR, bunganya yang dibayar di Anda itu jauh lebih besar dibandingkan dengan pokoknya. Tapi makin lama bunganya itu akan semakin kecil dan Anda akan semakin besar membayar pokoknya. Ya itulah kepintaran daripada bank ya. Dia maunya untung di awal dulu gitu, maka dia bikin rumusnya sedemikian rupa dia buat. Makanya bank ini bisa untung dari segi perhitungan. Tapi ini sebenarnya win-win sih ya. Ini win-win karena kita juga dapat bunga murah, bank juga dapat untung dari selisihnya, dari marginnya. Ini gambarannya seperti ini. Terus yang garis tegaknya, vertikalnya ini adalah tenornya. Nah, yuk mari kita lihat satu-satu yuk simulasinya. Nah, ini saya menggunakan simulasi dengan nilai pinjaman sebesar 1M dan tenornya 10 tahun. Bunganya 10%. Seperti apa? Yuk kita lihat tabelnya. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa besarnya angsuran itu adalah sebesar Rp13.215.073. Ya, di mana total angsuran itu terdiri dari pokok dan bunga. Pokoknya itu adalah sebesar 4.800.000 sekian dan angsuran bunganya sebesar 8.300.000 sekian. Nah, Anda bisa lihat bahwa angsuran bunga di awal itu lebih besar. Nah, of course, sisa pinjaman pokok yang di tabel paling kanan, pokoknya itu mengurangi, pokok yang kamu bayar itu mengurangi pokok hutangnya. Nah, sampai akhirnya di bulan ke 120, angsuran pokok kamu bayarnya 13.105.000 itu melunasi sisa pinjaman pokok kamu sehingga hutangnya jadi 0. Nah, itu adalah untuk simulasi untuk yang dengan pinjaman dengan tenor 10 tahun. Bagaimana dengan tenor yang 15 tahun? Yuk kita lihat. Kalau 15 tahun, angsuran kamu sebesar 10.700.000 sekian. Di mana terdiri dari angsuran pokok 2.400.000 sekian dan bunganya 8.300.000 sekian. Kamu bisa melihat sama kayak tadi ini kamu bayar sampai 15 tahun akhirnya sampai 0. Nah, kalau bagaimana dengan yang menggunakan tenor 20 tahun? Kalau tenor 20 tahun, maka angsuran Anda per bulannya sebesar 9.650.000 sekian. Di mana terdiri dari angsuran pokoknya 1.300.000 sekian dan angsuran bunganya itu 8.300.000 sekian. Kalau yang 25 tahun gimana? Kalau yang 25 tahun itu besar total angsurannya 9.087.000 ya, di mana angsuran pokoknya 753.600 sekian, angsuran bunganya 8.300.000 sekian. Ya, jadi Anda perhatikan ya, angsuran bunganya tuh di awal dia sama ya dengan kondisi cuman tenornya beda, angsuran pokoknya makin kecil, semakin panjang semakin kecil pokoknya, tapi komposisi bunganya itu lebih besar. Tenor 30 tahun, maka cicilan per bulannya itu angsurannya kamu akan menjadi 8.700.000 sekian. Terus kemudian
angsuran bunganya 8.300.000 sekian dan angsuran pokoknya 442.000 sekian. Nah, coba kita bandingkan ya. Dari kelimanya itu kita coba rangkumkan, kita rekapitulasi. Nah, kalau Anda lihat dari tabelnya ya, tenor 10, 15, 20, 25 dan 30, Anda perhatikan selisihnya. Selisih antara tenor yang 10 dan 15 tahun itu sebesar 2.469 sekian. Lalu kemudian yang tenor 20 tahun bedanya sama 15 tahun itu sebesar 1.095.000 sekian. Lalu yang tenor 25 sampai 20, tenor 25 dan 20 itu sebesar 563.000 sekian. Yang tenor 30 dan 25 itu adalah sebesar 311.000 sekian. Jadi, maksud yang saya mau sampaikan di sini apa, Sobat Properti? Mengapa saya katakan bahwa the best tenornya itu adalah 15 dan 20 tahun? Nah, Anda bisa lihat perbedaannya adalah 2 juta lebih. Jadi masih cukup signifikan. Tapi semakin lama, rentang waktunya sama nih 5 tahun, ya kan? Tapi kayak 15 ke 20 masih beda sejutaan, masih oke. Nah, terus 20 ke 25 kamu beda 5 tahun, tapi per bulannya itu cuma beda 560-an sekian gitu loh. Terus 20 ke 25 ke 30 itu lebih nggak worth it lagi. Kamu spend 5 more years, tapi cicilannya cuma beda, setiap bulannya cuma beda 300.000 gitu loh. Jadi ini nggak worth it gitu loh. Nggak terlalu signifikan nilainya. Jadi kayak better ya udah 15-20 tahun itu masih signifikan. Terus kenapa 15-20 tahun? Kenapa nggak 10 tahun aja gitu loh? Kalau misalkan ini balik lagi tergantung pada penghasilan kamu ya. Jadi intinya kamu harus punya ruang gerak yang cukup dengan penghasilan kamu supaya kamu bisa berinvestasi lagi gitu loh. Jadi harus ada ruang gerak yang cukup. Maksudnya seperti apa? Misalnya katakanlah kamu punya penghasilan 50 juta. 50 juta terus kemudian dibiarnya 60%. Dibiar 60% berarti kamu akan dapat sekitar 30 juta per bulan. Jadi dianggap kamu mampu mencicil sebesar 30 juta per bulan. Nah, misalkan kamu ambil tenor yang 10 tahun dengan cicilan 13 juta per bulan, berarti artinya kamu masih ada ruang gerak sebesar 17 juta per bulan. Jadi itu masih oke banget gitu loh. Jadi Anda masih punya ruang gerak besar dan Anda masih bisa berinvestasi lagi. Jadi tujuannya kenapa kita ambil tenornya 15 dan 20 tahun itu supaya jadi nilainya kecil. Supaya nilai kecil kamu punya ruang gerak untuk investasi lagi. Pun kalau misalnya kayak oh aku pengen cepet-cepet nggak punya hutang misalnya. Oh ya sudah, misalkan suatu hari kamu punya rezeki misalkan, kamu bisa mengajukan pelunasan dipercepat, nggak masalah. Jadi intinya kuncinya adalah kenapa ambil 15-20 tahun itu supaya ada spare ruang gerak untuk kamu berinvestasi lagi gitu loh. Ya kan, kalau misalkan tiba-tiba penghasilan kamu pas-pasan, kamu ambil tenornya pendek ya habis, kamu nggak punya ruang gerak lagi, nggak bisa buat investasi lagi gitu loh. Nah ini sesuatu yang perlu direnungkan dan dipelajarin. Demikian penjelasan saya tentang best tenor KPR, semoga bisa memberikan pencerahan bagi para sobat properti. Silakan subscribe dan like YouTube channel saya supaya saya bisa tetap semangat membuat video, dan silakan memberikan komentar untuk topik-topik berikutnya mungkin yang Anda ingin bahas. Saya bisa membahas di video saya berikutnya. Saya Erik Hermanto, selamat berinvestasi properti secara cerdas.